Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang widgets yang ada di Flutter. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari tentang gimana dot programming itu ya, cara makainya gimana. Nah, juga untuk widgets ini sudah aku jelasin juga di arsitektur application widget itu yang seperti apa. Nah, pada video kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang widgets. Nah, seperti yang kalian lihat di websitenya Tutorials Point itu, untuk widgets itu widget itu adalah semua yang ada di dalam Flutter Framework. Jadi kalau kalian lihat penjelasan aku sebelumnya, sudah aku jelasin widget itu apa aja ya. Nah, untuk widget itu sendiri sudah kita coba membuatnya pada saat kita membuat ini ya, Create Simple Application in Android Studio. Nah, itu sudah kita buat widget simple. Nah, ayo sekarang kita coba lagi untuk membuat widget yang lebih banyak lagi. Nah, kalau kalian lihat di coding dari Hello World yang sudah kita bikin yang di video sebelumnya terkait tentang membuat aplikasi simpelnya itu, sini kalian lihat ya, di sini ada widget. Nah, widget yang dipakai yang di sini adalah namanya My Homepage. Nah, ini adalah application yang kita buat dengan widget My Homepage namanya, dimana dia extendnya adalah stateless widget. Nah, stateless widget itu apa sih sebenarnya? Nah, kita akan bahas nanti ya di selanjutnya nanti ya. Nanti aku jelasin juga stateless widget itu yang seperti apa sih. Nah, jadi stateless widget itu bisa dibilang dipanggil only request single method will to implement its deprecated. Jadi hanya dibutuhkan untuk dipanggil hanya sekali aja dalam satu kelas. Jadi seperti itu. Nah, untuk stateless widget itu sendiri itu biasanya digunakan, ini aku jelasin lagi ya. Kalau kalian lihat di sini, stateless widget itu sendiri biasa dipakai atau isinya adalah untuk yang berhubungan dengan ini ya. Kalau kalian lihat di sini, nah ini stateless widget. Nah, stateless widget itu adalah widget yang dimana tampilannya atau isiannya itu seperti ini: teks, row, kolom, container dan seterusnya. Dimana dia tidak mempunyai state informasi. Jadi walaupun kita klik widgetnya itu, dia tidak akan memberikan informasi. Jadi bisa dibilang ini berhubungan dengan output ya. Nah, seperti bukan output sih, cuma display aja, mendisplay sebuah data. Jadi seperti itu. Contohnya teks. Nah, ini kita akan membuat widget yang di aplikasi awal kita itu, yaitu stateless widget. Namanya juga stateless ya. Less berarti lihat hampir tidak memiliki kegunaan sebagai widget, hanya sekedar untuk menampilkan aja ya. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini di di penjelasan yang ada di Tutorials Point, di sini the build method can, tadi sudah aku jelasin ya, not the stateless widget really request single method to implement in the hanya bisa dipakai satu kali di dalam satu kelas. The build method get the context information necessary to build the widget stroke build context. Nah, selanjutnya di dalam widget ini, dalam stateless widget ini, dalam widget ini nanti ada yang disebut dengan build context. Nah, pada saat kita memanggil widget untuk stateless widget ini, kita harus membuat inisialisasi parameter namanya build context, dimana di sini untuk variabelnya atau untuk isi anunya terserah kalian mau isi apa ya nama variabelnya. Selanjutnya di sini dia mereturn yang namanya scaffold. Nah, scaffold ini adalah salah satu widget, native widget yang ada di dalam Flutter. Nah, biasanya ini sering dipakai ya untuk membuat widget standar simple. Nah, seperti ini yang sudah kita bikin pada video sebelumnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya nanti ada beberapa informasi yang bisa kalian coba lakukan di coding. Misalkan di sini contohnya pada saat dia melakukan app bar, pada saat di build of method, pada saat kita menggunakan method app bar. Nah, di sini kita bisa mengisi informasi apa sih? Nah, informasinya salah satunya adalah title. Terus pada saat kita menggunakan method body, nanti yang informasinya apa aja sih yang bisa kita pakai? Contohnya di sini adalah centering data, centering widget ya. Nah, yang disenterin apa sih?
Nah, dia memiliki child seperti ini namanya hello world. Nah, kalau untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini. Ini juga sama seperti video yang sudah aku jelasin sebelumnya ya. Jadi intinya kalau untuk widget Flutter itu dia buat bentukannya nanti running kayak hierarki gini. Dimana nanti ada level 1, 2, 3 dan yang terakhir level 4. Nah, level 4 ini biasanya yang dieksekusi terakhir. Atau biasanya yang menampilkan data ya biasanya seperti itu. Nah, kalian lihat sini ya. Nanti kalau kalian mau lebih detail tinggal buka aja websitenya, nanti aku cantumin juga di kolom deskripsi. Itu adalah untuk penjelasan singkat terkait widget. Nah, dalam widget itu sendiri untuk visualisasinya sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama disebut dengan widget standar atau specific widget atau platform specific widget. Ini yang istilah paling sering dipakai. Ada juga disebut dengan layout widget. Yang ketiga adalah state maintenance widgets. Yang terakhir adalah platform independent atau basic widgets. Nah, ini tapi biasanya yang biasa kita pakai yang kayak gini ya, platform specific widget. Nah, spesifik itu seperti apa sih? Spesifik itu terbagi atas 2, yaitu yang spesifik khusus Android dan yang satunya spesifik untuk iOS seperti itu. Nah, kalau untuk Android spesifiknya adalah Material Design Guideline by Android OS. Jadi dia otomatis dibuat oleh Android. Dimana di sini nama spesifik materialnya disebut dengan material widgets. Sedangkan kalau iOS biasanya disebut dengan Cupertino atau apa ya, Cupertino widgets namanya. Nah, kalau untuk material widget yang ada di Android itu nah seperti ini. Yang sudah kita pakai ya, scaffold, app bar, ini juga termasuk widget juga ya, app bar ya. Terus pokoknya semua yang ada dalam sini adalah widget kecuali ini tipe data ini ya. Nah, widget, terus ada lagi tab bar, list to title, alert dialog, simple dialog dan seterusnya. Kalau yang Cupertino, nah itu Cupertino tinggal tambahin Cupertino-nya jadi depan. Sama, istilah juga sama, cuma di sini bedanya kalau ada Cupertino itu berarti punyanya iOS seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan layout widget. Nah, ini berhubungan dengan pengaturan posisi widget sekalian. Contohnya di sini kalian pengen membuat box menggunakan kontainer, istilah nama widgetnya adalah kontainer, atau membuat teks kalian atau button kalian posisinya di tengah menggunakan widget center namanya row, column, dan stack. Nah, itu adalah widget untuk berhubungan dengan penampilan atau layouting. Selanjutnya disebut state maintenance widget. Nah, ini tadi sudah aku jelasin sedikit ya, aku singgung sedikit tentang stateless widget. Nah, state widget itu kalau di sini bacanya adalah don't have state information but it may contain widget derived from a stateful widget. Jadi intinya stateful widget memiliki turunannya adalah stateless widget. Contohnya pada saat kita ngeklik button oke, nah itu akan muncul informasi teks ya. Nah, informasi teks itu disebut dengan stateless widget. Sedangkan stateful widget itu adalah informasi atau widget yang memberikan action. Contohnya button dan seterusnya seperti itu. Nah, kita akan bahas nanti ya lebih detail untuk stateful widget di materi selanjutnya. Jadi di sini aku ngenalin sedikit aja tentang stateless widget dan seterusnya ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan basic widget atau standar kalau aku bilang ya. Yang standar selanjutnya contohnya text. Nah, text widget is used to display piece of string. Nah, text ini adalah satu widget yang biasa dipakai untuk menampilkan data atau informasi ya. Nah, ini inisialisasinya seperti ini. Text terus hello world. Nah, ini style. Kalau kalian sudah familiar sih sebenarnya dengan Vue atau React.js ya kalau nggak salah, aku lupa. Di sini ada keterangan ya. Otomatis oh ya, Vue atau React kalian akan dengan mudah mempelajari Flutter. Untuk yang ini ya, bagian ininya, bagian setting-setting widgetnya. Nah, ini biasanya dipakai untuk teks ini seperti ini. Dimana kalau kalian lihat di sini ada beberapa method yang biasa dipakai untuk teks itu, widget teks. Yang pertama adalah max lines. Ini biasanya berhubungan dengan maksimum number, maksimum angka, yang maksimum teks yang bisa ditampilkan dalam teks itu. Selanjutnya overflow, itu menandakan bahwa teks itu overflow class atau bisa dibilang teks tidak bisa ditambahkan lagi datanya, informasinya. Atau style itu berhubungan dengan style dari teksnya. Align text align itu berhubungan dengan posisi ya, posisi dari teksnya, apakah right, left, justify dan seterusnya. Direction itu berhubungan dengan apakah dia tulisannya nanti text flow ya, berhubung dari kiri dulu atau dari kanan dulu penulisannya, itu berhubungan dengan teks ya.
Selanjutnya widgetnya adalah image. Nah, image ini, nah, kalau ada kata-kata image berarti berhubungan dengan gambar. Dimana di sini ada beberapa source atau beberapa cara untuk menggunakan widget image ini. Yang pertama di sini kalian lihat image, ini biasanya untuk generate image-nya. Ada image asset, biasanya ngeload dari aset datanya. Image file itu ngeload image dari system folder. Image memory untuk ngeload image dari memori. Dan selanjutnya adalah image.network, mengambil image dari network. Nah, di sini kita akan coba praktekkan pembuatan image ya, masukkan image ke dalam aplikasi Android kalian. Nah, sebelum kita pemasukan gambar ke dalam Android aplikasi kalian, kita buat dulu folder assets, dimana dia ini ada di dalam Flutter kalian ya, Flutter folder place necessary image. Nah, kita coba aja. Di sini Flutter ya. Oke. Klik kanan, new folder, new directory, asset. Kenapa sih harus namanya asset? Sebenarnya sih mau ganti image atau img terserah kalian. Cuma standarisasi untuk menyimpan gambar dalam aplikasi itu namanya assets kalau di Android ya. Selanjutnya kita akan simpan gambar smile.png. Smile.png berarti bentar, berarti create a folder asset jadi specific asset in the PubStack. Nah, selanjutnya setelah kita nge-create folder aset itu, baru kita spesifikasikan the asset in the PubStack in the show below. Oh, gini, kita tambahkan copy ini dulu ya di PubStack YAML. Nah, ternyata di sini kita perlu juga menambahkan informasi seperti ini. Di bawahnya aja ya, nggak apa-apa. Jadi ternyata di sini PubStack itu berhubungan dengan istilahnya tentang memanggil data atau memanggil informasi atau item ya yang ada di luar dari Flutter kita sendiri. The following list preference tuh ini kita tambahkan di sini. Ini settingan dari Flutter itu sendiri ada di sini semua ya. Kita pakai SDK apa, dependensinya apa, kita ada di sini semua. Untuk setting teks segala, font-fontnya kayak gimana, kalian tinggal masukkan aja di sini. Ini sudah ada. Nah, di sini asetnya pakai S-nya double ya. Ada S-nya ya karena dia lebih dari satu. Kalau di sini sebenarnya sudah ada di sini tutorialnya asetnya kayak gimana makainya untuk mengambilkan gambar. Kalian tinggal masukkan aja di sini. Tapi sini kita kopas aja ya. Sama aja. Oke. Error bentar. Oh, sudah ada di atas ya ternyata. Oh, belum. Ternyata sudah ada di atas. Berarti tinggal tambahkan di bawah Flutter ini. Nah. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal cari gambar smiley PNG. Smiley PNG. Nah, kita cari aja gambar smiley PNG yang mana. Yang PNG. Nah, ini aja. Oke. Save image. Kita save image dulu. Hello app. Namanya hello app, masukkan ke folder asset. Oke. Sekarang dia sudah berubah. Oke, ini sudah ada datanya di sini. Kita ganti namanya smiley aja ya. Biar enak anunya. Refractor smiley. Oke. Refractor. Sekarang namanya sudah berubah jadi smiley. Oke, selanjutnya dari tutorialnya kita baca lagi load the data. Nah, kita masukkan ini ya. Kita jangan lupa di kopas untuk ngeload datanya. Jadi kopasnya langsung di sini untuk ngeloadnya seperti ini ya. Gimana nih ngeloadnya nih? Now load and display the application. Apakah di sini?
Oh, secara otomatis ya. Tadi aku ngopasin di atas sini, terus dia otomatis mindahin ke bawah. Oke, 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 oke. Nah, kira-kira error nggak? Oke, nggak ada ya. Berarti sudah. Selanjutnya untuk memenuhi selesai itu yang my homepage tadi. Nah ini my homepage tadi yang dimana bagiannya widget build. Nah ini terus itu scaffold app bar. Nah ini kita ganti aja, kita kopas saja. Oke, sudah ya. Kopas. Sekarang dia sudah selesai, nggak ada pesan error. Oke, ditunggu dulu. Nah otomatis dia akan ngeload ya. Bentar, ini harus di upgrade. Ntar kita upgrade dulu, soalnya di ini harus di anu dulu ya, biasanya di info kayak gini. Oke. Oke, sepertinya sudah selesai. Finish. Nah, sudah. Lanjut kita coba run. Jadi ingat ya, kalau misalkan kita pengen ngatur teks, gimana teksnya, fontnya seperti apa, namanya jangan lupa kita edit di pubspec .yml ya. .yml. Nah, di sini. Selanjutnya kita tinggal tunggu aja. Nah, di sini ada informasi untuk ngeload image-nya, kita menggunakan ini ya. Kira-kira bisa ya. Berhasil. Oke, jadi seperti itu. Itu berhubungan dengan memanggil gambar atau icon. Icon juga sama. Tinggal dimasukkan aja di sini. Icon email diganti aja. Jangan lupa tadi di simple saja ya di sini. Oh, bentar. Now load and display image in the application specific. Oh, berarti yang di sini seharusnya nggak perlu ya. Ditulis ini sebenarnya. Oke, kita coba upgrade dependency. Berarti cukup ini tadi ya, yang ini tadi ngeload aset ini. Ini tadi aja. Oke, sudah. Ada lagi. Oke, saran nggak apa-apa sebenarnya. Oh, berarti tadi nggak perlu ya, sama aja. Kalau tulis juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Oke. Nah, itu terkait tentang pemanggilan gambar dan sebagainya. Kalau untuk teks atau apa, kalian bisa cari di website ini ya. Nah, ini banyak nih caranya nih. Scaffold tuh kayak gimana dan seterusnya itu kayak gimana. Nah, selanjutnya di sini aku mau nambahin lagi keterangan untuk kalian lihat di sini ya. Di widget itu sebenarnya dibagi dua lagi ya. Yang ada yang disebut dengan visible dan invisible widget. Nah, untuk yang visible itu berhubungan dengan yang muncul, yang kelihatan. Salah satunya teks, button, image, dan seterusnya. Selanjutnya kalau invisible itu yang tidak kelihatan. Invisible widget itu ada yang disebut dengan column, row, center, padding, scaffold, stack, dan lain sebagainya. Itu terkait tentang widget. Oke, ini aku tambahin lagi yang berhubungan dengan state management widget nih, tambahan sedikit ya. Nanti kita akan bahas juga di video selanjutnya. Itu dengan stateless widget dan stateful widget. Sebenarnya stateful widget itu adalah state yang memiliki informasi, makanya disebut dengan stateful. Apa aja sih yang bisa memberikan informasi? Nah, ini salah satunya adalah checkbox, radius, slider, inkwell, form, dan text field. Nah, itu ada berhubungan dengan stateful widget. Selanjutnya yang stateless itu berarti dia nggak punya informasi apapun. Contohnya tadi ini yang kita bikin ini, dia hanya sekedar menampilkan gambar aja. Itu disebut dengan stateless widget. Nah, kalau untuk lebih detailnya nanti kita akan pelajari di materi state management. State apa nih? State management ya. Nah, di sini kita akan pelajari di video selanjutnya terkait tentang state management.
gimana nanti setelah ini informasi ini kayak gimana pas kita klik munculnya apa. Nah, kita akan bahas itu di sini ya. Nah, itu aja sih untuk video kali ini berkaitan tentang widget. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung aja tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa klik link dan klik subscribe dan juga like-nya ya. Jadi itu aja sih untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.